belajar. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelas, Doaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengabsen satu persatu. Yang pertama adalah Ahmad Gilang Ramadan, hadir. Ahmad Latif Nawansyah, Hadir. Ahnaf Luhair, Hadir. Akmal Hafiza, Hadir. Alfreda Deborah, Alvan Fausta, Hadir. Anueta, Akila Wirapana, Hadir. Arsa Naya Putri, Cinta Aisyah, Devan Fahreski, Fawas Alfarati, Kaisan Aflahul Hilmi, Hadir. Kinan, hadir. Keira, hadir. Khalid Krisna, Muhammad Dimas Faisal, Muhammad Fadlu Kahir, Muhammad Faiz Firjatullah, Muhammad Ziyadi Ammar, Nadila Airi Anak, Rizky Ramadan Ali, Safira Aulia, Samaura. Masih saling menghargai. Nah, agama apa yang diakui sama Indonesia? Islam. Coba pelan-pelan. Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha. Oke. Tapi kalau mengikuti tadi apa Kinan kalimatnya? Ya keras. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Ketuhanan dalam menjalankan syariat Islam. Berarti kalau bunyinya seperti itu sampai sekarang berarti hanya orang Islam saja. Tuh. Tapi kita itu negara yang toleransi. Jadi diubahlah kalimat ini menjadi ketuhanan yang maha esa. Yang melambangkan adalah matahari yang terang. Matahari yang terang melambangkan iman. Terus yang kedua, ini tidak ada perubahan. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan jabat tangan yang mewakili kesertaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya contoh Ahnaf melakukan kesalahan, dihukum dong sama wali kelasnya kalau bukan ini, ya kan? Terus Zina juga melakukan kesalahan yang sama dengan Ahnaf, tapi Zina tidak dikasih hukuman. Kira-kira ada nggak? Terus yang ketiga, persatuan Indonesia juga tidak ada perubahan. Dari awal juga seperti itu. Berarti peta Indonesia dengan beragam budaya banyak banget. Nah, yang nomor 4 ini ada perubahan. Mungkin ada yang tahu? Dilihat coba di buku. Ada. Tadi kita sudah menemukan yang pertama. Yang nomor 4 ada. Kina tadi di halaman nomor berapa? Kina tadi? Hah? Nomor 11. Di halaman 11. Di Piagam Jakarta. Ya. Yang di sini sudah diganti ya. Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial medis bagi Indonesia. Kan itu kepanjangan kan? Yang bawah
kira-kira? Apa Pancasila itu di dalam UUD? Ada nggak? Ada. Sejak saat itu Pancasila resmi menjadi dasar negara. Jadi sebelum prosesnya itu panjang sampai akhirnya di situ prosesnya sangat panjang banget, mulai dari kata-katanya, terus kalimatnya tadi ada yang diubah, yang awalnya hanya satu agama saja, agama Islam akhirnya diubah. Alhamdulillah selesai. Yang saya sampaikan adalah materi yang inti-intinya saja yang perlu diingat. Ya. Ada yang masih ingat? Nah, materi sudah selesai. Sekarang saya mau terkait materi yang sudah saya sampaikan. Ini sampai sekarang berarti hanya orang Islam saja. Tapi kita itu negara yang toleransi. Jadi diubahlah kalimat ini menjadi ketuhanan yang maha esa. Yang melambangkan adalah matahari yang terang melambangkan iman. Terus yang kedua, ini tidak ada perubahan. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan jabat tangan yang mewakili kesertaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya contoh anak melakukan kesalahan, dihukum dong sama wali kelasnya, teman-teman ini, ya kan? Terus Zina juga melakukan kesalahan yang sama dengan anak, tapi Zina tidak dikasih hukuman. Kira-kira ada nggak? Terus yang ketiga, persatuan Indonesia juga tidak ada perubahan. Dari awal juga seperti itu. Berarti peta Indonesia dengan beragam budaya banyak banget. Nah, yang nomor 4 ini ada perubahan. Mungkin ada yang tahu? Dilihat coba di buku. Ada. Tadi kita sudah menemukan yang pertama. Yang nomor 4 ada. Kinan tadi di halaman nomor berapa? Kinan tadi? Hah? Di halaman sebelah. Di Piagam Jakarta. Ya. Yang nomor di sini sudah diganti ya. Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial medis rakyat Indonesia. Arti itu kepanjangan kan? Yang bawah. Persatuan Indonesia dan permusyawaratan, ya, dan permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan sekelompok orang yang mendiskusikan ide. Paham ya maksudnya ya? Yang terakhir. Yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat nasional rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Oke. Kelahiran Pancasila, tanggal dan lokasi. Kelahiran Pancasila adalah 1 Juni 1945. Pada tanggal detik ini Pancasila secara resmi diusulkan dalam pertemuan yang dipimpin
ketika Indonesia dijajah, semangat persatuan makin tumbuh. Puncaknya terjadi pada Sumpah Pemuda tahun 1928 saat pemuda dari berbagai daerah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Ini pada tahun 1928 para pemudanya itu sudah semangatnya seperti ini. Kira-kira pemuda zaman sekarang semangatnya seperti ini juga? Atau semangatnya dengan apa? Siapa namanya? Rana, gimana? Semangatnya dengan apa? Atau dengan game FF-nya? Apa? Semangat? Semangat 45. BPUPKI dan rumusan awal tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI tujuannya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Disinilah pada tanggal 1 Juli 1945 Irian Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Oke, 5 dasar dari Soekarno. Soekarno menyampaikan 5 dasar yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila. Kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan ketuhanan yang berkebudayaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui diskusi panjang, rumusan final Pancasila disepakati dan dimuat dalam pembukaan Uud 1945. Ada yang sadar nggak? Ya, jadi pembina upacara bukan pembinanya, tapi yang membaca Uud. Masuk nggak kira-kira? Apa Pancasila itu di dalam Uud? Sadar nggak? Sejak saat itu Pancasila resmi menjadi dasar negara. Jadi sebelum prosesnya itu panjang sampai akhirnya disetujui, prosesnya sangat panjang banget, mulai dari penetapan kata-katanya, terus kalimatnya tadi ada yang dirubah, yang awalnya hanya satu agama saja, agama Islam akhirnya dirubah. Alhamdulillah selesai. Yang saya sampaikan adalah materi yang inti-intinya saja yang perlu diingat. Ya. Ada yang masih ingat? Ya.